Apakah seorang pria yang meninggal sebelum berhasil menyelesaikan pembangunan rumahnya itu bisa menghantui rumah tersebut? Kejadian gak sih? Ini kejadian ya di luar negeri. Halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Pada tahun 1923, seorang pria kaya bernama Bill Beatty dan istrinya Sarah Beatty mulai membangun kastil Norman bergaya abad ke-17 di atas lahan hutan seluas 150 hektar di Basking Ridge, New Jersey, Amerika Serikat. Lalu pada tahun 1930, sebelum pembangunan rumahnya itu selesai, pasangan Beatty ini kemudian memutuskan untuk langsung pindah menempati kastil itu bersama dengan keempat anak mereka. Jadi rumah belum jadi, mereka udah langsung pindah sambil ngebangun rumah itu. Karena udah gak sabar kali ya tinggal di situ. Namun sayangnya si Bill Beatty, si suami, si kepala keluarga itu tidak akan pernah melihat impiannya terwujud karena hanya 1 tahun kemudian setelah mereka tinggal di situ, ia meninggal karena satu penyakit flu pada usia yang cukup muda lah, masih produktif 45 tahun. Kemudian setelah 5 tahun kematiannya, kastilnya pun masih juga belum selesai. Saat itu si Sarah tuh gak nikah lagi karena dia mutusin buat setia aja lah, udah lama janda aja gitu, gak usah nikah lagi. Dia hanya fokus untuk membesarkan keempat anaknya di kastil itu dan tinggal di sana hingga tahun 1941. Tapi setelah itu nggak jelas lah kemana si istri dan anak-anaknya itu pergi, namun kastil tersebut kemudian difungsikan, dialih fungsi sebagai sekolah anak laki-laki selama beberapa dekade. Jadi itu gak jelas kabar si orang-orang yang tadi gue bilang, gue sebutin itu. Namun kastil ini akhirnya berubah fungsi sebagai sekolah bagi anak laki-laki. Mungkin sekolah asrama kali ya. Hingga akhirnya pada tahun 1972, sepasang suami istri bernama Don Burlingham dan istrinya Carol membeli tanah itu dan mulai merombaknya atau merenovasinya. Nah, Carol inilah orang pertama yang merasakan semacam kehadiran sosok Bill Beatty di rumah itu. Karena mendengar sesuatu yang aneh, yang mistis gitu, akhirnya si Carol curhatlah ke temannya. Yang kebetulan temannya si Carol ini adalah seorang parapsikolog amatir, dan akhirnya si Carol ini ngajaklah temannya ini untuk datang ke kastil yang kini ia tempati bersama sang suami. Nah, saat si temannya Carol ini sampai di kastil itu, si temannya ngomong lah, ada kehadirannya di sini. Mendengar hal itu, si Carol pun akhirnya minta si temannya ini untuk mengusir sosok tersebut. Ya, mungkin kita harus coba nyingkirin dia. Bukankah seharusnya kita mengadakan pemanggilan arwah? Nah, terus temannya pun bilang, gak perlu. Lebih baik kamu biarkan aja apa adanya. Karena sosok ini ramah dan dia merasa senang ada di sini. Biarin aja. Namun si Carol ini akhirnya bilang sama temennya kalau tetangga-tetangga lewat rumahnya itu, lewat kastil itu tuh sering dengar suara-suara aneh. Ya pokoknya setelah Don dan Carol itu tinggal di kastil tersebut, mereka mulai mendapatkan gangguan mistis. Mulai dari suara palu yang terdengar bergema di lorong bangunan hingga suara langkah kaki naik dan turun tangga. Nah, seiring waktu mereka pun mulai terbiasa lah dengan gangguan-gangguan itu. Pasangan ini pun akhirnya mulai menerima bahwa mereka memang harus berbagi tempat tinggal dengan hantu Bill Beatty. Mereka mulai terbiasa dan beranggapan bahwa sosok itu bukanlah sosok yang jahat yang akan membahayakan nyawa mereka. Hingga pada suatu hari, sosok Bill Beatty ini menunjukkan betapa ia sangat peduli terhadap kastil tersebut. Saat itu Carol mengatakan bahwa ia dan Don berencana untuk pergi jalan-jalan. Don pun berkata, sayang, sebaiknya kamu tutup semua jendela karena mungkin aja akan turun hujan hari ini. Dan Carol pun menjawab, kayaknya gak bakal hujan deh. Gak usah khawatir, biarin aja semuanya terbuka seperti ini. Jadi jendela gitu-gitu biarin aja kebuka. Lalu si Carol pun membiarkan jendela kastilnya itu tetap terbuka selama mereka pergi keluar. Ya, kami pun akhirnya keluar dan hujan pun turun. Namun saat kami pulang ke rumah, semuanya tertutup dan terkunci, termasuk jendela yang tadi dibuka lebar sama si Carol. Tidak ada setetes air hujan pun yang masuk ke dalam rumah. Nah, mereka ini berpikir akhirnya, Ini mungkin aja kerjaannya si hantu Bill Beatty. itu pikir mereka. Ada satu waktu di mana Carol mengatakan pada suaminya, si Don, bahwa si sosok hantu Bill Beatty ini
suka main-main atau bermain-main lah dengan channel TV. Dan aku kan baru aja nyalain TV ya dan nonton film. Tapi saat masuk ke bagian yang paling menarik, tiba-tiba masa channelnya berubah. Berganti sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Dan kejadian ini tuh terjadi lebih dari 1 kali. Aku tahu ini pasti kerjanya Bill Beatty, tapi aku nggak tahu kapan dia pergi gitu. Ini benar-benar nggak bisa tebak sih. Nah, mendengar apa yang disampaikan sang istri, si Don pun akhirnya mulai menyelidiki sejarah dari kastil itu. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Eugene Neville yang dulu pernah bekerja di sana. Eugene pun mengatakan, saya telah memberitahu istri dan anak-anak Bill Beatty, si pemilik kastil itu, mengenai apa yang saya lihat di sana. Dan mereka mengatakan bahwa mereka memang merasakan sesuatu, tapi mereka tidak pernah melihat kehadiran Bill Beatty. Sedangkan saya hanya melihatnya sekali saja. Sejujurnya saya dapat mengatakan bahwa itulah pertama dan terakhir kali saya melihatnya. Itu kata Eugene. Nah, Eugene kemudian menjelaskanlah bahwa pada 1934, Gila banget ini 1934. 3 tahun setelah kematian Bill Beatty, Eugene saat itu sedang membantu Sarah itu istrinya Bill ya, untuk mencari gelang yang hilang. Namun tiba-tiba sosok seorang pria muncul sebentar di balkon rumah, di balkon kastil. Nah, Sarah pun berteriak bahwa itu Bill Beatty. Ada sesosok pria yang berdiri di sana, namun saya tidak bisa melihatnya secara baik atau dengan baik. Ia hilang begitu saja dan ini sangat menakutkan. Saya sangat takut dan tidak mau lagi pergi ke balkon itu. Ya paling saya hanya lewat aja, tapi nggak pernah mau lagi balik ke situ. Apalagi berdiri di sana, saya nggak bakal pernah mau ke balkon itu lagi. Itu kata Eugene. Nah, mendengar kesaksian si Eugene ini, Carol pun menyimpulkan bahwa sosok hantu Bill Beatty masih punya masalah yang belum terselesaikan. Itu jadinya nanti penasaran kali ya. Mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan ku perjuangkan. Nah, Carol pun akhirnya menanggapi pernyataan Eugene terkait kejadian aneh yang ia alami di kastil itu. Iya sih, saat saya sendirian di dapur juga roti yang ada di meja itu tiba-tiba jatuh. Kan gak mungkin roti itu jatuh sendiri dong. Ya anehnya masa roti itu jatuhnya cukup jauh, kan gak mungkin roti bisa terbang. Jadi saya pikir pasti ada yang memindahkannya. Gak ada orang lain selain saya di sana. Dan gak ada binatang apapun juga, Don pun gak ada. Gak mungkin sih roti itu bisa jatuh dari meja, karena bentuknya kan persegi ya. Dan hal itu bikin saya percaya bahwa Bill pasti ada di sana dan berkata, "Halo, saya di sini." Iya sih, nggak mungkin lah roti itu jatuh dengan sendirinya dari meja. Aneh. Nah, kejadian-kejadian aneh yang mereka alami ini pun akhirnya mereka konsultasikan ke ahli supranatural gitulah. Dan Carol akhirnya mengundang Dr. Michaelin Mayer, seorang parapsikolog terkenal di sana, untuk mengunjungi kastil mereka. Dan setibanya di sana, Mayer pun dan asistennya langsung melakukan serangkaian tes untuk aktivitas paranormal activity gitu. Lalu si Mayer ini mengatakan bahwa instrumen fisik kami tidak dapat mendeteksi sesuatu yang tidak biasa. Namun dalam kasus khusus ini, banyaknya laporan menambah bukti dalam kasus tersebut. Salah satu saksi kami dalam kasus ini, yakni seorang saksi yang sangat kredibel, seorang profesional dengan status tertentu, melaporkan bahwa ia melihat di jalan masuk di depan kastil seseorang yang menghilang tepat di depan matanya. Saya pikir manusia dapat bertindak sebagai sensor, namun kami menyadari bahwa kami tidak dapat mengabaikan bukti ini karena terjadi secara kebetulan. Dan saat itulah Carol menyimpulkan bahwa kunci untuk hidup dengan hantu adalah penerimaan. Nah, ini kita balik lagi ke Eugene ya. Eugene pun menilai si hantu Bill Beatty ini tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat. Ya, saya sangat yakin ya si Bill ini tidak akan pernah meninggalkan kastil ini. Kecintaan pada sesuatu mungkin menguasai jiwanya. Dan menurut saya, ia memiliki kekuatan seperti itu, jiwanya abadi di sini. Oke, itu tadi adalah cerita dari Bill Beatty, seorang pria yang mencoba untuk membangun rumahnya. Namun belum jadi rumahnya, dia udah mati duluan.
Ya mungkin dia jadi hantu di situ karena mati penasaran, karena belum bisa menyelesaikan hajatnya untuk membangun rumahnya buat keluarganya itu. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kalian. Cerita setan LGBT yang kata gue nggak seram-seram amat sih. Ini jangan tonton jeblok nih ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe dan juga like-nya supaya gue makin semangat untuk update video baru yang makin seru, yang seru-seru banget buat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Selamat malam dan sampai jumpa guys.